Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelas korespondensi kita akan membahas mengenai komunikasi kantor. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin menyapa kalian. Kalian sehat semua kan? Ibu berharap kalian tetap bersemangat walaupun kita harus melakukan belajar dari rumah. Dan Ibu berharap kalian pun tetap menjaga kesehatan agar kita semua terhindar dari segala mara bahaya dan bibit penyakit ya, terutama virus yang kali ini sedang beredar di negara kita dan di seluruh dunia. Nah, baiklah, sambil memantau kehadiran kalian, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Mohon untuk berdoa di rumah-rumah kalian masing-masing, di tempat kalian masing-masing dengan hikmat ya. Berikut ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian capai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, ini merupakan kompetensi pengetahuan, memahami komunikasi kantor. Terus yang kedua, ini merupakan kompetensi keterampilan, melakukan klasifikasi komunikasi kantor. Berikutnya, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran komunikasi kantor yang akan kita lakukan. Tentu saja tujuan di sini terkait dengan kompetensi dasar yang harus kalian capai yang sebelumnya sudah Ibu paparkan, di mana ada kompetensi pengetahuan dan ada kompetensi keterampilan. Mungkin kalian sedikit bertanya-tanya ya, apa pentingnya sih kita belajar komunikasi kantor? Apa kaitannya dengan kehidupan kita semua atau kehidupan masa depan kalian semua? Tentu saja sangat penting ya. Selama ini kita tahu, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti melakukan komunikasi. Dimanapun kita berada, kapanpun, dan dengan siapapun, kita pasti melakukan komunikasi. Contoh, di rumah, di sekolah, atau di perjalanan, pasti kita melakukan komunikasi. Nah, sekarang inti dari pembelajaran komunikasi kantor ini adalah kita akan tahu sejauh mana sih kita sudah menyadari apakah komunikasi yang kita lakukan selama ini sudah dilakukan dengan baik atau tidak. Ya, berikutnya. Untuk mencapai tujuan yang sudah kita bahas sebelumnya, di sini Ibu menyampaikan teknik penilaian yang akan dilakukan selama pembelajaran. Yang pertama, penilaian sikap akan Ibu lakukan dengan cara observasi di setiap pembelajaran. Meskipun kita melakukan pembelajaran dari rumah, Ibu akan menilai sikap kalian ya, baik itu dari ketertiban mengikuti pembelajaran daring, ketertiban ketika kita melakukan komunikasi melalui chatting di grup WhatsApp, ataupun kedisiplinan kalian dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Ini dilakukan dengan metode lisan dan tertulis. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Di sini spesifik ke kinerja ya, kinerja diskusi, kinerja presentasi, dan kinerja praktik. Diskusi bisa dilakukan, Ibu nilai dari kegiatan kalian melakukan tanya jawab terkait materi. Presentasi mengenai kalian mengajukan pendapat, dan kinerja praktik tentu saja hasil dari kerja kalian atas penugasan yang Ibu berikan. Berikut ini adalah materi pokok yang akan kita pelajari. Yang pertama definisi, yang kedua fungsi, yang ketiga bentuk, yang keempat jenis, yang kelima sarana, dan yang keenam efektivitas dari komunikasi kantor yang akan kita bahas. Di sini Ibu menyajikan definisi komunikasi berdasarkan dua pendapat ya. Yang pertama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan yang kedua menurut Communicative Skill Air University USA. Bisa kalian baca dengan teliti secara cermat. Berdasarkan definisi dari dua pendapat di atas,
Bisa kita simpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi atau berita dari satu pihak kepada pihak lain dengan menggunakan suatu sarana dengan tujuan untuk mendapatkan saling pengertian. Nah, karena yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai komunikasi kantor, maka kita perlu tahu apa sebetulnya definisi dari kantor itu sendiri. Di sini Ibu menyajikan pendapat dari Ulbert Silalahi dalam bukunya tahun 1997 halaman 6. Kantor adalah tempat penyelenggaraan kegiatan ketatarusahaan berlangsung, yakni suatu unit kerja yang terdiri atas ruangan, personil, peralatan, dan operasi pengelolaan informasi. Kita sudah tahu definisi komunikasi itu apa dan definisi kantor itu apa. Selanjutnya kita akan tahu definisi komunikasi kantor itu apa. Nah, menurut Sri Endang dalam bukunya yang terbit tahun 2017 di halaman 3 menyebutkan bahwa komunikasi kantor atau tata hubungan kantor adalah suatu rangkaian proses penyampaian warta atau keterangan yang mengandung arti dari seseorang kepada orang lain dalam bidang kegiatan kantor atau dalam bidang ketatarusahaan. Berikutnya kita akan membahas fungsi komunikasi kantor. Di sini Ibu mengutip pendapat dari William E. Lawrence Anderson. Dia menyatakan bahwa fungsi komunikasi dikategorikan menjadi 4. Yang pertama, sebagai komunikasi ritual, yang kedua sebagai komunikasi ekspresif, yang ketiga sebagai komunikasi sosial, dan yang terakhir sebagai komunikasi instrumental. Apa sih fungsi komunikasi yang dimaksud sebetulnya? Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama sebagai komunikasi ritual. Nah, komunikasi seperti ini biasanya dapat terlihat pada suatu komunitas atau masyarakat luas ya, yang melakukan upacara-upacara tertentu. Misalnya apa? Upacara pernikahan, upacara kelahiran, dan sebagainya. Nah, dalam acara tersebut orang-orang biasanya mengucapkan kata-kata atau perilaku-perilaku simbolik yang mewakili tentang acara ritual yang sedang mereka lakukan. Berikutnya, komunikasi ekspresif. Nah, komunikasi ekspresif di sini berfungsi untuk menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi kita. Perasaan-perasaan tersebut terutama dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal. Nonverbal itu sesuatu yang tidak real ya, tidak dapat dilihat. Misalnya perasaan sayang, perasaan peduli, perasaan rindu, perasaan simpati, gembira, sedih, takut, dan sebagainya. Nah, biasanya disampaikan lebih ekspresif lewat perilaku nonverbal. Misalnya, ibu menunjukkan rasa kasih sayangnya dengan membelai kepala anaknya, ya kan? Atau misalkan ada teman kalian yang menangis, biasanya spontanitas kalian melakukan apa? Memberikan pelukan. Juga komunikasi ekspresif. Nah, berikutnya sebagai komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sosial di sini setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tegangan dan tekanan, antara lain lewat komunikasi yang bersifat menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain. Betul nggak? Ketika kalian mungkin punya masalah pribadi yang sulit untuk disampaikan, lalu kalian berangkat ke sekolah. Apakah masalah-masalah tersebut tiba-tiba terhindar, tiba-tiba hilang? Bisa saja kan? Karena kalian bertemu teman-teman, kalian sudah menjadi lupa dengan masalah kalian. Atau kalian misalkan berangkat sekolah sebelumnya karena bangun kesiangan dimarahi oleh orang tua kalian. Nah, dengan bertemu teman-teman, kalian menjadi lupa masalah kalian. Bahkan kalian pun bisa terhibur melalui celoteh teman-teman yang mungkin menasihati agar kamu tidak bangun kesiangan lagi dan sebagainya. Nah, itu fungsi komunikasi sosial ya. Terus yang terakhir sebagai komunikasi instrumental. Apa sih komunikasi instrumental? Sebetulnya tujuannya di sini adalah menginformasi ya, mengajar, mendorong, mengubah sikap
bersikap, menggerakkan tindakan, dan juga menghibur, itu instrumental. Nah, sebagai instrumen, komunikasi tidak saja digunakan untuk menciptakan dan membangun hubungan, namun juga untuk menghancurkan hubungan tersebut. Wah, di sini jadi ada dua hal ya yang terjadi dalam komunikasi instrumental, untuk membangun dan juga untuk menghancurkan. Nah, sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan pekerjaan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Artinya, komunikasi instrumental itu dimaksudkan sebagai komunikasi yang mempengaruhi ya, baik itu ketindakan yang diharapkan membangun atau menciptakan, dan bahkan sebaliknya untuk merusak atau meniadakan hubungan itu sendiri. Itu penjelasan Ibu mengenai fungsi komunikasi kantor. Kalian tentunya dapat membayangkan bahwa komunikasi-komunikasi yang sudah kita lakukan itu sebetulnya fungsinya untuk apa? Ya kan? Mungkin tadi ada yang menggarisbawahi lebih ke komunikasi ekspresif dan komunikasi sosial, karena kalian sudah mengalami secara langsung. Nah, untuk komunikasi ritual mungkin tidak terlalu banyak. Juga instrumental sebetulnya komunikasi yang sudah terjalin di dalam hubungan sosial, cuman mungkin tidak disadari bahwa ternyata konsepnya itu disebut sebagai komunikasi instrumental. Bentuk komunikasi kantor yang dilakukan oleh para pegawai yang ada di dalam suatu organisasi, baik itu secara internal dengan sesama staf atau pimpinan di dalam kantor itu sendiri, dan juga secara eksternal yang dilakukan dengan para pelanggan yang datang ke kantor, misalnya tamu-tamu kantor ya, atau para kolega pimpinan yang datang ke kantor, ataupun para konsumen yang datang ke kantor. Otomatis akan terjadi komunikasi. Nah, bentuknya tersebut dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal dilakukan berdasarkan struktur organisasi. Artinya, komunikasi yang terjadi ini merunut kepada hierarki struktur dari atas sampai bawah, dari posisi pucuk pimpinan sampai posisi staf. Seperti itu. Dan dikelompokkan lagi nih komunikasi formal menjadi tiga. Yang pertama komunikasi vertikal, yang kedua komunikasi horizontal, dan yang ketiga komunikasi diagonal. Komunikasi vertikal ini terjadi secara garis lurus, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, dari pimpinan kepada bawahan atau dari bawahan kepada pimpinan. Misalkan kalau dari sekolah, komunikasi vertikal itu terjadi dari Bapak Kepala Sekolah kepada para guru. Sebaliknya dari para guru kepada Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini terjadi antara para pimpinan yang setara atau para pegawai yang setara. Contoh katakanlah di dalam sekolah ya. Di dalam sekolah itu adalah di sekolah kita ya khususnya ada 4 kompetensi keahlian. Misalnya ada kompetensi keahlian OTKP, dan yang kedua adalah ada kompetensi keahlian akuntansi. Nah, masing-masing kompetensi keahlian dipimpin oleh seorang ketua kompetensi keahlian. Nah, komunikasi yang dilakukan antara ketua kompetensi OTKP dengan ketua kompetensi akuntansi disebut sebagai komunikasi horizontal, atau antar para staf dari kedua kompetensi keahlian tersebut, staf OTKP dengan staf akuntansi. Berikutnya komunikasi diagonal. Nah, komunikasi diagonal juga sama, terjadi antara dua bagian yang berbeda, yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua. Contoh tadi, misalkan ketua kompetensi OTKP kan memiliki staf. Nah, beliau berbicara dengan staf dari kompetensi keahlian akuntansi. Nah, sehingga antara pimpinan OTKP berbicara atau berkomunikasi kepada staf akuntansi, ini dikategorikan sebagai komunikasi diagonal. Berikutnya yang kedua, bentuk komunikasi informal. Nah, ini dilakukan berdasarkan kebutuhan manusia sebagai insan. Jadi, informal ini komunikasi yang terjadi secara spontanitas sesuai dengan
kebutuhan sesuai dengan situasi kondisi apapun yang mungkin kita butuhkan untuk berinteraksi dengan orang lain, untuk menyampaikan segala hal yang kita pikirkan atau kita maksudkan. Ini komunikasi informal. Informal yang terjadi di dalam komunikasi kantor di sini tentu saja ini di luar struktur ya. Misalnya umumnya kan di negara kita yang namanya pimpinan kepada bawahan itu bisa dibilang komunikasi yang muncul dari seorang pimpinan itu kategorinya adalah komando atau perintah. Terus kalau dari bawahan, dia posisinya untuk menerima. Itu secara struktur. Namun dalam bentuk komunikasi informal, seorang pimpinan tidak selamanya memberikan perintah. Bisa saja dia memberikan candaan, ya misalkan ajakan, itu komunikasi informal yang sifatnya bukan perintah. Misalkan yuk makan siang yuk di mana, itu contoh salah satu bentuk komunikasi informal. Nah, sekarang kita kan sudah tahu bahwa bentuk komunikasi kantor itu terbagi menjadi dua. Ada komunikasi formal dan ada komunikasi informal. Sebetulnya kedua bentuk komunikasi kantor tersebut dilakukan dengan cara apa sih? Di sini Ibu akan menjelaskan bahwa bentuk komunikasi yang dilakukan oleh para pegawai dalam suatu kantor atau organisasi umumnya dilakukan dengan dua jenis. Yang pertama komunikasi lisan dan yang kedua komunikasi tulisan. Komunikasi lisan dilakukan dengan ucapan atau perkataan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung adalah komunikasi yang dilakukan dengan cara bertatap muka, saling bertemu secara fisik, person to person, individu ke individu, secara langsung di tempat dan waktu yang sama. Nah, kemudian kalau komunikasi yang tidak langsung adalah komunikasi yang menggunakan alat komunikasi, contohnya handphone, telepon, dan sebagainya ya. Berikutnya, komunikasi tulisan. Komunikasi ini dilakukan dengan menggunakan sarana tulis, baik secara manual maupun secara elektronik. Secara manual artinya ditulis menggunakan alat tulis, ada bolpen dan buku. Kalau secara elektronik, kalian tahu kan? Menggunakan aplikasi dengan basis internet. Sarana komunikasi kantor yang dimaksud di sini adalah alat yang digunakan pada saat komunikasi tersebut berlangsung. Zaman dulu, kalau Ibu ya mempelajari sarana komunikasi kantor itu diklasifikasikan menjadi 3. Ada sarana komunikasi audio, ada sarana komunikasi visual, dan ada sarana komunikasi audio visual. Contoh audio zaman dulu, radio itu hits banget, radio atau ada intercom dulu antar rumah. Pernah Ibu waktu kecil walaupun tidak pernah melakukan secara langsung, tapi ada komunikasi yang dilakukan antar rumah menggunakan intercom. Terus yang kedua, komunikasi visual. Komunikasi visual ini di umumnya dalam bentuk gambar ya, gambar tapi tanpa suara. Misalnya poster-poster atau media-media iklan yang bisa kita temukan secara umum di luar ruangan. Yang ketiga ada alat atau sarana komunikasi audiovisual. Di sini alat tersebut akan menghasilkan selain suara tapi juga gambar. Contohnya apa? Televisi ya. Nah, itu pengkategorian sarana komunikasi sebelumnya, sebelum akhirnya memasuki era digital. Nah, dalam era sekarang ini, era modern, sarana komunikasi dikelompokkan menjadi 3. Sama ya, sebetulnya sama-sama 3. Cuman berbeda pengelompokan. Yang pertama di sini adalah komunikasi akoptika. Yang kedua komunikasi grafika, dan yang ketiga komunikasi elektronika. Akoptika ini merupakan perpaduan dari akustik dan optika. Alat komunikasi akustik di sini sebetulnya alat yang menggunakan indera pendengaran, sedangkan optika adalah komunikasi yang menggunakan indera penglihatan. Contohnya yaitu bahasa, bunyi, asap. Bahasa dan bunyi itu menggunakan pendengaran. Lalu ada asap, api, dan isyarat itu menggunakan, kalau asap dan api itu menggunakan
penglihatan, tapi isyarat bisa. Penglihatan bisa juga dengan audio atau pendengaran. Lalu berikutnya di sini ada komunikasi grafika. Adalah jenis alat komunikasi yang menggunakan media cetak sebagai penghubung. Contohnya surat kabar, majalah, tabloid, brosur, pamflet, daftar harga dari produk yang dijual. Biasanya kita dapatkan di jalan, ada orang yang ngasih brosur ya. Itu salah satu alat komunikasi grafika di era sekarang. Terus yang ketiga adalah komunikasi elektronika. Di sini merupakan jenis komunikasi yang menggunakan alat-alat elektronik atau perangkat komunikasi seperti radio, televisi, dan internet tentu saja ya, yang paling sering digunakan di era sekarang. Kita sudah tahu bentuk komunikasi kantor, lalu jenis komunikasi yang dilakukan, dan sarana komunikasi yang digunakan selama komunikasi tersebut berlangsung. Berikutnya, kita akan mencari tahu apakah komunikasi yang kita lakukan itu berhasil atau tidak. Artinya, apakah pesan yang kita sampaikan kepada seseorang sudah sampai atau tidak, dan tidak sekedar sampai, tapi dapat diterima, dan tidak sekedar dapat diterima, tapi juga ada respon yang sesuai yang kita inginkan dari tujuan pesan yang kita sampaikan. Misalnya, ketika kita menyampaikan A kepada si B dan mengharapkan jawaban B, sementara si B malah menjawab C. Nah, itu berarti komunikasi yang kita lakukan belum berhasil. Nah, sebetulnya apa sih yang mempengaruhi ketidakberhasilan atau keberhasilan dari komunikasi yang kita lakukan? Di sini Ibu menyajikan dua faktor. Yang pertama, faktor lingkungan. Yang kedua, etika komunikasi. Nah, secara garis besar, kedua faktor itu sebetulnya sesuatu hal yang lumrah terjadi. Misalkan yang pertama, faktor lingkungan. Peraturan dan kebijakan yang berlaku. Ini jelas ada batasan ya, yang mutlak. Peraturan dan kebijakan itu umumnya mutlak. Terutama peraturan. Kalau A ya harus A. Nah, dikaitkan dengan kebijakan, mungkin yang A itu bisa menjadi B. Nah, tergantung dari siapa yang menerapkan atau mengimplementasikan. Terus berikutnya, iklim dan suasana di tempat kerja. Apakah seseorang itu nyaman dengan suasana yang ada di tempat kerja atau tidak? Apakah suasana yang ada di tempat kerja tersebut bisa menjamin atau bisa mendukung keefektifan atau keberhasilan komunikasi antar individu atau antar pegawai? Terus yang ketiga ada nilai, kepercayaan, keyakinan, persepsi, budaya, dan kepentingan. Nah, setiap orang memiliki hal ini berbeda-beda. Nilai itu relatif, kepercayaan jelas berbeda, keyakinan juga berbeda, persepsi itu dipengaruhi oleh pemikiran dan opini, lalu ada budaya dan kepentingan. Misalkan contoh yang real, budaya Barat dengan budaya Timur itu kan berbeda. Misalkan dalam hal makan, tata cara makan, mereka memiliki etika yang kalau dikatakan bebas itu versi kita ya. Misalkan dikatakan berbeda lah, mereka bisa makan dengan tangan kiri atau tangan kanan. Mereka menggunakan sendok dan garpu, menyuap dengan tangan kiri. Nah, sementara di Timur hal tersebut tidak bisa diterima. Kenapa? Karena umumnya kita menggunakan syariat Islam dalam menerapkan tata cara makan. Semua orang tahu kita harus makan menggunakan tangan kanan. Nah, ini faktor lingkungan. Terus yang berikutnya, latar belakang, pengalaman, pengetahuan, dan suasana hati seseorang. Nah, kita bisa nggak sih bicara konyol atau bicara lelucon kepada seseorang yang suasana hatinya sedang tidak baik, sedang sedih, atau bahkan sedang marah? Bukan respon positif yang akan kita dapatkan dari orang tersebut. Misalkan tertawa ya, kalau kita memberikan lelucon, respon yang kita harapkan adalah tertawa. Nah, kalau suasana hati seseorang sedang tidak mendukung, dia sedang sedih, jangankan tertawa, yang ada dia marah-marah, dia akan merasa tidak dihargai karena lelucon kita. Itu dari 4 hal yang mempengaruhi dalam faktor lingkungan. Yang berikutnya adalah etika komunikasi. Etika yang dimaksud adalah tata cara yang digunakan selama kita melakukan komunikasi, tata krama kalau di kita ya. Nah, secara ilmu etika adalah
ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral. Etika komunikasi adalah penyampaian pesan antara dua orang atau lebih dengan memperhatikan sikap yang baik dan yang tidak baik. Ini pun relatif sebetulnya, karena pengaruh dari faktor lingkungan. Misalnya apa yang diterima di barat belum tentu bisa diimplementasikan di negara timur. Atau misalkan di timur ini cenderung menganut feodal ya, sikap feodal. Jadi yang muda itu harus lebih hormat kepada yang lebih tua. Sementara kalau di negara barat mereka memanggil nama orang tua dan kakeknya saja cukup dengan nama. Sementara kita kan ada hierarki kekeluargaan. Tata kramanya berbeda. Kepada orang tua kita memanggil ayah, ibu, tidak memanggil nama. Misalkan nama ayah kita namanya Dedi, hey Dedi, Dedi, tidak seperti itu. Ya, itu faktor yang mendukung efektivitas komunikasi atau tingkat keberhasilan komunikasi, baik itu yang terjadi di kantor secara khusus ataupun komunikasi yang terjadi di lingkungan lain yang berada di luar kantor. Demikian pemaparan Ibu mengenai materi komunikasi kantor. Berikutnya, jika ada pertanyaan terkait hal-hal yang belum dimengerti atau hal-hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kalian sehari-hari, tapi ingin kalian konfirmasi secara teori, silakan ajukan pertanyaan melalui grup chat kelas korespondensi kita ya. Ajukan pertanyaan hanya melalui grup, supaya apa yang kita alami, yang kita anggap belum paham bisa juga diketahui oleh teman-teman yang lain, atau jika yang memiliki persoalan yang sama bisa terjawab satu kali. Oke? Nah, untuk melengkapi pembelajaran kita, di sini Ibu ingin melakukan evaluasi apakah materi yang sudah Ibu paparkan tadi dan handout-nya pun sudah Ibu share kepada kalian sudah berhasil atau belum. Di sini Ibu ingin memberikan penugasan terkait dengan pengamatan ya. Penugasannya berupa pengamatan yang kalian lakukan terhadap kegiatan komunikasi di sekolah. Di sini pengamatan yang kalian lakukan tidak perlu langsung, tidak perlu datang ke sekolah. Kita kan sehari-hari sudah hidup di sekolah ya. Nah, silakan analisa oleh kalian hal-hal sebagai berikut yang tercantum dalam evaluasi ini. Nah, jawabannya kalian tulis dalam buku tugas, hasilnya difoto dan kirimkan dalam bentuk file format PDF. Baiklah, demikian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa membuka wawasan kalian terkait korespondensi, lebih luas lagi tentang otomatisasi tata kelola perkantoran, bahwa materi ini merupakan sebagian kecil yang kalian pelajari di korespondensi yang ada di dalam otomatisasi tata kelola perkantoran. Sekali lagi, apa yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat. Dan hal-hal yang belum kalian paham, boleh kalian ajukan pertanyaan secara tertulis melalui grup chat kita. Insya Allah akan Ibu jawab. Mungkin jawabannya supaya panjang lebar, Ibu akan menjawab dengan voice note ya. Terlebih jika pertanyaan kalian ternyata banyak. Akan repot jika Ibu menjawab satu persatu dengan chatting tulisan. Dan ingat, jaga kesehatan kalian. Ibadah kalian selalu diperbaiki dan lebih taat lagi. Meskipun kita belajar dari rumah, juga kalian harus disiplin dan tertib mengikuti pembelajaran. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita lanjutkan di dalam grup chat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.